Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kita berjumpa kembali di channel Yuk Belajar Bersama. Kali ini kita lanjutkan pembahasan tentang SKB CPNS untuk akuntansi. Baik, kita langsung saja. Kita lihat pada soal pertama, Pak Bimo mendirikan suatu usaha perseorangan berupa perusahaan reparasi. Kemudian dari sini pada tanggal 1 Januari 2020 neraca saldo perusahaan Pak Bimo terdiri atas pertama dia punya kas 5 juta, kemudian piutang dagang 650.000, kemudian perlengkapan reparasi itu 700.000, kemudian peralatan reparasi 8.650.000, selanjutnya ada utang dagang 750.000. Berdasarkan data di atas dibuat suatu persamaan dasar akuntansi. Oke, kata kuncinya adalah persamaan dasar akuntansi. Maka jumlah modal Pak Bimo pada tanggal 1 Januari 2020 adalah sebesar. Oke, untuk persamaan dasar akuntansi rumusnya adalah harta sama dengan hutang plus modal. Oke, kita cari dahulu komponen dari harta. Yang pertama ada kas 5 juta. Kita tulis di bawah 5 juta. Kemudian piutang dagang 650.000 tambah 650. Kemudian perlengkapan reparasi ada 700.000. Kemudian peralatan reparasi ada 8.650. Selanjutnya ya, sampai peralatan reparasi. Kita totalkan ini semua. 5 juta ditambah 650 berarti 5.650 ditambah 700 berarti 6.350. 6.350 ditambah 8 juta 6.350 kita tambahkan dengan 8.650 berarti sekitar 15 juta. Oke, ini total hartanya ada sekitar 15 juta. Jadi hartanya ada 15 juta. Kemudian kita lihat untuk utang ternyata cuma 750.000. Berarti modalnya adalah tinggal kita cari selisih dari 750.000 dengan 15 juta. Sekitar 14.250.000. Jadi jawabannya adalah 14.250.000. Oke, ini dia jawabannya. Oke, gampang kan? Kita masuk ke soal selanjutnya. Oke, pada soal selanjutnya berikut ini yang merupakan akun yang masuk ke dalam kolom laba rugi. Oke, sekali lagi kata kuncinya adalah laba rugi. Dalam neraca lajur atau kertas kerja adalah pertama modal pribadi, 2 persekot biaya asuransi, 3 atau yang C utang biaya gaji, yang D laba bersih usaha. Oke, yang perlu diingat adalah laba rugi itu kolom khusus untuk pendapatan dan beban. Oke, kita masukkan modal pribadi jelas salah. Ini masuk ke dalam kolom neraca. Kemudian persekot biaya asuransi. Nah, ini masuk ke dalam kolom neraca. Kenapa persekot biaya asuransi masuk ke dalam neraca? Karena persekot biaya asuransi itu dicatat sebagai aset atau harta. Kemudian utang biaya gaji jelas ini salah. Ini bukan di kolom laba rugi tapi di neraca. Maka jawabannya adalah yang D, laba bersih usaha. Di mana untuk letaknya laba bersih usaha itu ada di posisi kredit. Kenapa demikian? Karena posisi ini menunjukkan bahwa pendapatan lebih besar daripada beban. Ingat, pendapatan itu normalnya di kredit dan beban normalnya di debit, sehingga untuk laba bersih ini pasti ada di kredit. Oke, gampang kan? Kita masuk ke soal selanjutnya. Oke, kita lihat pada soal selanjutnya. PT Line mencatat jumlah persediaan bahan habis pakai
pada awal periode sebesar 2.500.000. Sedangkan pada akhir periode diketahui tinggal senilai 1.050.000. Oke, berarti ini persediaan awal dan persediaan akhir. Kemudian dan telah dilakukan penyesuaian. Pada kolom laba rugi dalam neraca lajur nama lainnya adalah kertas kerja atau worksheet, akan dicatat dengan yang pertama yang harus kita ingat bahwa dalam kolom neraca lajur atau kertas kerja yang ditanya adalah sisanya. Di sini ada kata-kata sisanya 1.050.000. Maka kita akan masukkan untuk jurnal penyesuaiannya adalah dengan cara pertama kita lihat harganya 2.500.000. Ini persediaan awalnya. Kemudian ternyata tersisa itu 1.050.000. Maka kita bisa ketahui berapa yang terpakai. Oke, tinggal kita cari selisih dari 2.500.000 dengan 1.050.000 itu sekitar 1.450.000. Nah, inilah yang menjadi bebannya atau biayanya. Sehingga kita akan buat jurnalnya dengan cara pertama biaya atau beban persediaan. Persediaan kita simpulkan PRS saja, persediaan bahan habis pakai kita simpulkan dengan HP. Jadi biaya persediaan bahan habis pakai di debit, kemudian kreditnya adalah kreditnya persediaan bahan habis pakai. Oke, berapa angkanya? Angkanya adalah yang dimasukkan 1.450.000. Kenapa yang dimasukkan 1.450.000? Karena kita minta dalam kolom laba rugi. Kita lihat ini kata kuncinya. Kolom laba rugi. Jadi yang kita masukkan adalah biaya persediaan bahan habis pakai di debit. Kita lihat 1.450.000. Ini berarti keliru. Yang A, yang B mendebit biaya persediaan bahan habis pakai 1.450.000. Oke, berarti yang B jawabannya. Gampang kan? Oke, kita masuk ke soal selanjutnya. Oke, kita masuk soal selanjutnya. Kolom neraca lajur yang memuat semua akun real dan nominal yang siap memberi informasi bagi penyajian laporan keuangan adalah A. Daftar saldo, B. Penyesuaian, C. Daftar saldo setelah penyesuaian, D. Neraca. Oke, kata kuncinya adalah neraca lajur atau nama lainnya adalah worksheet, bisa juga dikenal dengan nama kertas kerja, di mana biasanya ada 10 kolom. Kolom pertama itu terdiri dari daftar saldo. Posisinya ada debit dan kredit. Nah, apa itu daftar saldo? Daftar saldo itu sederhananya adalah daftar yang memuat saldo awal di perusahaan. Kemudian ada yang namanya penyesuaian. Nah, penyesuaian itu biasanya berupa akun-akun yang butuh penyesuaian seperti perlengkapan, persekot asuransi, biaya dibayar di muka, pendapatan diterima di muka, dan yang lain-lain. Jadi dia tidak mencakup semua akun real dan akun nominal karena cuma ada beberapa saja. Termasuk juga daftar saldo. Karena daftar saldo itu saldo awal, jadi belum bisa menyajikan informasi bagi laporan keuangan. Jadi yang A dan B jelas salah. Kita masuk yang C, daftar saldo setelah penyesuaian. Nah, daftar saldo setelah penyesuaian ini merupakan kolom yang ketiga. Jadi awalnya daftar saldo, kita simbolkan dengan DS, kemudian penyesuaian. Selanjutnya adalah daftar saldo setelah penyesuaian. Nah, daftar saldo setelah penyesuaian ini di sini terdapat ada posisi debit, ada kredit. Sehingga di posisi ini ada yang namanya akun harta, ada yang namanya akun hutang, kemudian akun modal, pendapatan, dan beban. Dengan kata lain, dalam daftar saldo setelah penyesuaian maupun akun real dan nominal itu semuanya ada, dan dalam daftar saldo setelah penyesuaian itu bisa menyajikan laporan keuangan. Dari sini kita bisa tahu berapa untung kita. Oke, jadi jawabannya adalah yang C. Nah,
Kalau kita ingin tahu lantas neraca isinya apa? Neraca itu isinya cuman yang pertama harta, kemudian ada utang dan modal. Jadi dia tidak memuat akun realnya. Oke, kita masuk ke soal selanjutnya. Oke, kita lihat pada soal selanjutnya. Persekutuan Havan yang anggotanya terdiri dari Hazim dan Lutfan, cuma 2 orang anggotanya, mempunyai modal awal masing-masing. Hazim 15.500.000, Lutfan memiliki 20 juta. Jadi kalau dihitung totalnya ada 35.500.000. Persekutuan tersebut memberikan tunjangan kepada Hazim. Oke, Hazim mendapatkan gaji 500.000 per bulan. Lutfan mendapatkan gaji 350.000 per bulan. Bila ada sisa akan dibagi rata. Oke, ini harus kita garis bawah ini. Akan dibagi rata. Laba bersih yang diperoleh persekutuan Havan selama tahun tersebut adalah 36 juta. Bagian laba yang menjadi hak sekutu Hazim dan Lutfan adalah, oke, pertanyaannya adalah laba yang diperoleh Hazim dan Lutfan. Di mana laba yang diperoleh itu setelah dikurangi gaji mereka. Kita lihat labanya 36 juta. Gajinya 500.000 dan 350.000. Berarti kita cari gaji Hazim dulu. Hazim mendapatkan gaji 500.000 per bulan. Berarti 1 tahun itu 6 juta. Dari mana? Ya 500.000 kita kalikan dengan 12 karena 1 tahun. Kemudian yang kedua adalah Lutfan. Lutfan itu mendapatkan gaji tadi, ya ini dia, 350.000 per bulan. Jadi kalau setahun sekitar 4.200.000. Oke. Nah, pendapatan yang diperoleh adalah itu sebesar 36 juta. Jadi kalau ada pendapatan 36 juta sedangkan harus keluar 2 gaji ini, ya tinggal kita kurangi 36 juta dikurangi dengan total dari 6 juta ditambah 4.200.000. Berarti tersisa uang sekitar ini 10 juta, sekitar 25.800.000. Oke, berarti uang ini yang akan dibagi rata karena kata kuncinya tadi akan dibagi rata sisanya. Jadi pendapatannya 36 juta dikurangi dengan gaji Hazim dan gaji untuk Lutfan. Jadi tersisa 25.800.000. Nah, pertanyaannya adalah bagian laba yang menjadi hak sekutu Hazim dan Lutfan. Berarti kita cari dulu untuk punya Hazim. Di mana Hazim itu tadi mendapatkan gaji dia 6 juta. Gajinya 6 juta ditambah dengan laba yang diperoleh 25.800.000. Nah, ini kan tadi kata kuncinya dibagi rata nih. Kita lihat ini dia dibagi rata. Berarti kita bagi 2 dulu karena dibagi rata. 25.800.000 kita bagi 2 itu sekitar 12.900.000. Oke, jadi masing-masing itu mendapatkan 12.900.000. Kita masukkan berarti ditambah dengan 12.900.000. Ini untuk punya Hazim. Sedangkan punya Lutfan, kita masukkan Lutfan itu mendapatkan gaji 350.000 per bulan, setahunnya berarti 4.200.000. Kita tambahkan dengan 12.900.000. Jadi kalau kita hitung, yang punya Hazim itu kisaran 18.900.000. Sedangkan punya Lutfan itu sekitar 4 juta tambah 12, 16, 17.100.000. Oke, kita lihat jawabannya. 17.100.000. Kita lihat 18.900.000 punya Hazim. Ini punya Hazim. Berarti yang D. 18.900.000 dan 17.100.000. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kita masuk ke soal selanjutnya. Kita lihat pada soal selanjutnya, syarat suatu perusahaan dapat membagikan dividen adalah sebagai berikut kecuali. Oke. A. Perusahaan yang memiliki anak perusahaan. B. Perusahaan mempunyai akun laba ditahan. C. Perusahaan memiliki cukup dana atau kas. D. Ada keputusan resmi dari direksi. Nah, untuk soal ini sebetulnya cukup jelas
Kalau kita ingin membagikan dividen, maka tentunya ya pertama ada keputusan direksi secara resmi, kedua ada dananya, ketiga perusahaan tersebut memang mempunyai akun laba ditahan. Kalau seperti perusahaan jasa atau perusahaan kecil kan belum tentu memiliki akun laba ditahan. Yang A, perusahaan memiliki anak perusahaan. Nah, ini jelas yang bukan. Jadi jawabannya adalah yang A. Oke, soal ini cukup jelas. Kita masuk ke soal selanjutnya. Oke, kita lihat pada soal selanjutnya. PT Zon membeli truk untuk operasional perusahaan pada tanggal 2 Januari 2007 seharga 160 juta. Ini harga perolehannya. Dengan pembayaran 40 juta tunai, sisanya akan diangsuh selama 3 tahun. Umur ekonomis kendaraan adalah 4 tahun. Tanpa memperhitungkan nilai residu. Oke, kita tulis catatannya. Besarnya biaya penyusutan yang diakui perusahaan per Desember 2007 berdasarkan metode garis lurus dan pada jurnalnya sisi kredit. Ada garis lurus, sisi kredit. Baik, untuk penyusutan garis lurus rumusnya adalah nilai perolehan, kita simpulkan dengan NP. Ini untuk mendapatkan penyusutannya dikurangi dengan nilai sisa. Nilai sisa kita simpulkan dengan NS. Sekali lagi, nilai perolehan dikurangi nilai sisa dibagi dengan umur ekonomis. Kita simpulkan dengan UE saja. Oke, kita masukkan. Nilai perolehannya kan tadi ini 160 juta. Kita masukkan 160 juta. Oke. Kemudian catatannya kita lihat tanpa memperhitungkan nilai residu. Nilai residunya berarti tidak ada. Berarti anggap 0. Kemudian umur ekonomisnya adalah 4 tahun, berarti kita bagi 4. Jadi hasilnya setahun itu sekitar 160 dibagi 4, 40 juta. Oke, setahun 40 juta penyusutannya. Nah, pertanyaannya adalah metode garis lurusnya sudah nih dapat 40 juta. Kemudian pada jurnal sisi kreditnya adalah karena ini penyusutan berarti yang pertama kita tulis beban. Beban penyusutan apa? Penyusutan truk atau kendaraan deh. Kita tulis kendaraan saja. KNDR. Kemudian akun kreditnya kalau penyusutan berarti akumulasi penyusutan. Kendaraan. Kita simpulkan KNDR aja. Sebesar 40 juta. Jadi akun debitnya itu beban penyusutan kendaraan, akun kreditnya yang ditanya jurnalnya sisi kredit berarti akumulasi penyusutan kendaraan sebesar 40 juta. Oke, gampang kan? Kita coba masuk ke soal selanjutnya. Oke, kita lihat di soal selanjutnya. Di sini ada kwitansi dari bengkel Zain. Telah diterima dari Bapak Dudi uang sejumlah Rp500.000 untuk pembayaran servis mobil. Artinya bengkel Zain ini melakukan pekerjaan berupa servis mobil. Setelah itu dia dibayar cash atau dibayar tunai oleh Bapak Dudi. Penerimanya adalah Pak Ayat. Yang diminta adalah berdasarkan bukti transaksi di atas, jurnal yang tepat bagi bengkel Zain. Ingat bengkel Zain. Berarti kita buat apa yang didapat oleh bengkel Zain, dia mendapatkan uang yaitu 500.000, berarti kas. Kemudian kenapa bengkel Zain mendapatkan uang 500.000? Karena dia telah melakukan pekerjaan servis mobil. Itu yang disebut dengan pendapatan jasa atau pendapatan servis saja. Sebesar angkanya Rp500.000. Oke, gampang kan? Kita coba masuk ke soal selanjutnya. Oke, kita masuk ke soal selanjutnya. PT Hudson pada tanggal 15 Agustus 2020 menanamkan uangnya sebesar 150 juta dalam deposito berjangka 3 bulan dengan bunga 15% per tahun. Bunga deposito diterima setiap bulannya.
Maka jurnal untuk mencatat penerimaan bunga deposito pada tanggal 15 September 2020 adalah dengan mengkredit. Oke, kita cari besar bunganya dulu. Lihat Agustus menuju September. Berarti 1 bulan. Kita tulis 1 bulan. Karena dia per tahun, ini kan besar bunganya per tahun, berarti 1/12. Kemudian kita kalikan dengan berapa persennya, yaitu 15%. Berarti 15/100. Kemudian kita kalikan dengan uangnya yang didepositokan, yaitu 150 juta. Kita masukkan. Oke, kita coba hitung. Ini bisa kita coret. Kemudian 15 dan 12 itu kita bisa coret sama-sama dibagi 3. Ini sisa 4, berarti ini sisa 5. Jadi tinggal kita kalikan 5 dikalikan 1.500.000 dibagi 4. Itu menghasilkan angka sekitar 1.875.000. Nah, inilah besar bunganya. Ini besar bunganya dalam 1 bulan. Pertanyaannya adalah untuk mengkredit akunnya. Berarti karena dia tanggal 15 September 2020 itu dia mendapatkan uang dari bunga dari uang yang dia depositokan. Karena tadi bahasanya setiap bulannya diterima. Jadi dia mendapatkan uang dalam bentuk kas. Akun kreditnya adalah atas kas itu didapatkan atas pendapatan bunga deposito. Nah, jadi seperti ini. Kas di debit, pendapatan bunga deposito di kredit sebesar 1.875.000 rupiah. Oke, gampang kan? Kita coba masuk ke soal selanjutnya. Kita lihat pada soal selanjutnya. Perusahaan yang bergerak dalam jual beli barang, menjual dan membeli barang seperti toko, penyalur tunggal, agen penjualan dan distributor disebut dengan perusahaan A. Dagang, B. Jasa, C. Manufaktur, D. Perseroan. Ini jelas jual beli barang, berarti ini yang disebut dengan perusahaan dagang. Yang A. Gampang kan? Kalau perusahaan jasa itu yang diperjualbelikannya adalah jasa saja. Manufaktur itu bisa bahan baku, mau barang setengah jadi ataupun barang jadi. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.